Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novianti Wulandari, kelas 06 SIDK 001, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Kali ini saya ingin mereview novel karya Aryu Utami yang berjudul Saman. Saman ini diterbitkan pada tahun 1998 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Novel Saman ini telah mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya yaitu pada tahun 1998 saat Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta. Dan novel ini telah diterjemahkan oleh beberapa bahasa, yaitu bahasa Belanda pada tahun 2001 oleh De Geus, dan bahasa Inggris pada tahun 2005 oleh Pamela Allen dengan penerbit Equinox Publishing. Nah, novel Saman ini telah diapresiasi oleh sastrawan ternama Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono, yang mengatakan bahwa komposisi penulisan novel Saman ini belum pernah dicoba oleh pengarang-pengarang Indonesia hingga luar. Bahkan, Pramoedya Anantatur juga mengaku bahwa karya ini berhasil mengusik imajinasinya. Nah, ketika ia membaca novel Saman ini, ia merasa seolah kembali ke dalam tahanan politik lagi. Dalam novel ini, tidak ada yang namanya membahagiakan atau kebahagiaan yang didapatkan oleh keempat tokoh wanita tersebut, yaitu Laila, Cho, Sakuntala, dan Yasmin, dalam percintaan maupun perkawinan. Novel ini bertemakan seksualitas yang mendominasi, tentang permasalahan wanita, rumah tangga, kecocokan prinsip, dan hati yang bercampur menjadi satu, melibatkan permainan yang membahayakan antar pasangan. Namun tak ada penyesalan dalam perasaan mereka, bahkan dari wajah mereka ketika perselingkuhan itu dilakukan. Kenapa begitu? Ya karena free sex dijadikan panutan mereka yang berkelibatan menjadi pandangan sekuler liberal. Dikisahkan oleh Chok yang sudah tidak perawan lagi sejak SMA karena selalu gonta-ganti pasangan dalam hubungannya. Meskipun sekolahnya telah dipindahkan ke Bali, tetap saja bahkan kebiasaan seks tersebut semakin liar dan mencapai kegilaannya. Nah, permulaan novel ini dikisahkan oleh Laila yang menjalin hubungan dengan suami orang, yaitu Sihar, dan yang melibatkan dalam masalah internal proyek kantornya, sehingga Laila ini yang merupakan kekasih tersembunyinya jadi ikut campur tangan. Hingga Laila mengenalkan si Sihar pada teman-teman lamanya yang menjadi seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat bernama Saman. Nah, tidak luput juga meminta pada bantuan pada Yasmin, sahabatnya yang merupakan seorang pengacara yang handal. Nah, kehadiran si Saman ini di tengah-tengah mereka dengan membuka kisah lamanya, yang dimana pada zaman SMA, Yasmin dan Laila menaruh hati pada si Saman ini karena ia memiliki latar belakang yang cukup menarik perhatian Laila dan Yasmin. Namun sangat disayangkan, Saman ini sempat menjadi buronan politik dengan memiliki nama asli Wisanggeni. Karena jadi buronan politik, Yasmin yang membantu mengubah nama si Saman ini menjadi Saman, dari Wisanggeni menjadi Saman. Karena dalam novel ini ceritanya sangat melompat-lompat atau tidak linear, jadi Wisanggeni ini atau si Saman ini dulunya seorang pastor di desa Prabu Mulih yang bertemu dengan seorang gadis bernama Upi yang memiliki gangguan mental karena penyakit yang meresahkan warga sekitar.
Nah, Saman ini menemukan Upi di sebuah kandang dengan kaki yang dirantai. Dari sana, hatinya si Saman ini mulai terketuk dan ia berencana untuk mengubah kehidupannya Upi. Sehingga Saman memilih menetap di desa Prabu Mulih dan membantu perekonomian warga sekitar. Usahanya selama itu membuahkan hasil dari desa yang tadinya tertinggal kemudian menjadi desa yang sejahtera. Dan bahkan warga desa pun sudah diedukasi oleh Salman mengenai berkebun dan berbisnis. Namun, rencana Saman ini tidak berjalan mulus karena pemerintahan menginginkan bahwa perkebunan milik warga desa tersebut dialihkan pada perusahaan swasta untuk dikembangkan. Nah, Saman tidak ingin perjuangan warga desa itu sia-sia, jadi ia memberontak untuk mendapatkan rencananya itu supaya warga desanya itu menjadi lebih maju. Namun beberapa oknum mengatasnamakan pemerintah mulai membuat teror hingga berhasil menewaskan si Upi. Nah, dari kejadian itulah awal mula ia menjadi buronan dan memilih pergi untuk meninggalkan Indonesia dan mengganti namanya atas bantuan Yasmin menjadi Saman. Nah, kasus si hari ini yang mempertemukan si Saman, Yasmin, dan Laila tersebut menjadi bersatu lagi kembali. Dari sanalah hubungan asmara mereka mulai terjalin. Namun Saman dan Yasmin itu dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang cukup rumit. Nah, mungkin segitu aja untuk mereview novelnya. Dan cerita novel ini ditulis oleh Ayu Utami untuk menekankan segi seksualitas di mana wanita memiliki kebebasan sebebas-bebasnya untuk mendapatkan hak atau memilih orientasi seksualnya tanpa memandang tradisi dalam masyarakatnya. Bahkan bebas untuk memilih tidak menikah. Nah, disinilah Ayu ingin menghancurkan dinding-dinding lembaga perkawinan karena telah memenjarakan cinta yang sebenarnya dari kedua pasangan. Dan mungkin di sini juga kita dapat melihat bagaimana sosok wanita atau sosok perempuan yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin dapatkan dalam kehidupannya selama ini. Tidak hanya selalu dibayang-bayangkan oleh laki-laki yang patriarkial. Dan kisah ini sangat-sangat mencerminkan pada masa sekarang yang dimana banyaknya perselingkuhan, banyaknya perceraian, dan masih banyaknya kekuasaan di atas uang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atau banyak kesalahan kata atau banyak-banyaknya perkataan yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.